di Brebes. Senang Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan Bapak Danu pada kesempatan kali ini. Ini pasukan yang sangat lengkap dari desa sampai dengan kabupaten, dan inilah sebuah gerakan. Kalau gerakan itu ya memang harus bersama-sama, kalau tidak bersama-sama tidak gerakan namanya, sendiri. Ini semua tadi saya lihat daftarnya ada dari desa, ada dari kecamatan, ada dari dinas kabupaten, ada fatayat yang saya lihat juga, kemudian ada apalagi kelompok-kelompok barangkali yang saya belum bisa baca semuanya. Nah, saya coba share screen gitu, nanti tidak saya baca semua karena kalau dibaca semua akan habis waktu 20 menit. Mudah-mudahan bisa share screen. Oke, share screen saya mana? Baru. Biar sambil menunggu ini kan bukan atau school. Sorry sebentar Bu, saya carinya Bu. Mana ini? Belum ya? Bentar sabar Pak. Tadi sudah saya siapkan kok hilang. Sorry kalau gitu. Data anak tidak sekolah itu Pak di Jatim. Ya, anak tidak sekolah mana sudah muncul? Belum? Belum, sebentar Bu. Sabar. Itu data anak tidak sekolah di Surabaya ada. Bukan Bu, yang ini sebentar saya carikan Bu. Rembang, mana dari Rembang? Itu keluarga dulu mau saja nih. Sebut Bu, udah kelihatan belum Bu? Belum? Udah kelihatan belum Bu? Udah kelihatan belum Bu? Belum Pak. Loh, di saya udah muncul, kenapa ada apa ini? Saya udah kirim, barangkali bisa dibantu dari operator Bu Nurrahmah, materi saya sharing di situ tadi. Tadi saya sudah ini sebenarnya. Filenya Pak. Sudah di Bu Nurrahmah ya? Sebentar. Mana? Baca Bu kalau gitu. Kasih ya. Saat ini kok. Kenapa sulitin ya? Bagaimana Bu? Masuk Bu? Belum? Belum. Saya sudah share screen di sini padahal Bu sudah share screen. Kenapa begini ya? Belum? Belum Pak. Belum. Di sini sudah share screen. Ini saya stop lagi. Oke, saya begitu. Saya Bu Nurrahmah bisa bantu saya Bu? Bu Nurrahmah saya kirim presentasi saya. Mungkin bisa dibantu di situ. Nah ini mungkin. Nggak tahu ada kesulitan apa ya. Bu Nurrahmah barangkali. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu share-nya, saya punya data di Rembang. Anak tidak sekolah di Rembang itu usia 7-18 tahun sebanyak 120.000. Itu jumlah yang banyak Bapak dan Ibu ya. Kalau di prosentase jumlahnya 13% dari anak usia itu tidak sekolah. Bapak dan Ibu, kalau kita ngomong anak tidak sekolah itu ada 3 kategori. Nanti Gus Ulum akan memberi contoh yang lebih jelas. Yang pertama anak yang DO, drop out dari SD, SMP ataupun SMA itu termasuk anak tidak sekolah. Jadi kalau kita udah nyebut anak sekolah termasuk di dalamnya anak yang putus sekolah. Yang kedua, anak yang tidak lanjut.
tidak melanjutkan, artinya anak SD tidak lanjut ke SMP, anak SD, SMP tidak lanjut ke SMA, itu anak termasuk kelompok anak tidak sekolah. Yang ketiga, anak yang tidak pernah sekolah sama sekali. Adakah? Ada dan banyak. Antara lain adalah anak yang penyandang disabilitas. Kalau Bapak Ibu tinggal di tempat tinggalnya, coba amati adakah anak yang disabilitas dan tidak sekolah itu termasuk nanti yang menjadi sasaran kita dalam gaspol. Dalam gaspol. Bagus singkatannya selamat gaspol. Gerakan Ayo Sekolah, gaspol. Polnya apa Ibu ya? Gaspol. Nah, Polnya ya sampai 12. polnya sampai 12. Iya. Polnya sampai perguruan tinggi, Bu. Nah, ini. Iya, oke, Wajibnya kalau ke Rembang, ayo gas gitu. Gas, Pak. Kita Iya, gerakan Ayo Sekolah. Bagus ya. Ingat ngegas, ingat Rembang. Gas anak harus tuntas. Ya, gas tuntas. Nah, ada 3 kelompok itu yang nanti akan menjadi target atau menjadi subjek dalam gerakan gerakan Ayo Sekolah dalam penuntasan penanganan anak tidak sekolah. Ya, penanganan anak tidak sekolah atau PATS kalau kami ingat biasanya gitu. Nah, dari apa namanya kalau kita punya data di nasional, Bu, itu berjumlah sekitar 4 juta. 4 juta sekian. Sudah masuk? Oke, baik. Terima kasih. Boleh full kan biar pesertanya. Oke, ya. Oke, lanjut. Nah, ini data yang ini kita masih ngomong secara apa namanya nasional, Bapak dan Ibu. Ada tren yang turun itu kalau kita dari kiri tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 turun yang cukup besar. Next. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Ini yang warna paling atas itu apa? Hijau. Hijau itu adalah yang SMA. Yang anak usia 6 sampai 18 tahun. Dan ini angka Indonesia dan biasanya di kabupaten atau di provinsi akan signifikan, akan apa namanya linear angkanya. Karena angka nasional itu dikumpulkan dari kabupaten dan sebagainya. Dan termasuk Rembang adalah ada di dalamnya yang tadi saya sebut dengan 120 itu. Tahun 2000 angka anak tidak sekolah yang usia 6-18 tahun itu 50%. Dengan 12 turun menjadi 22. Tren yang bagus. Tetapi memang perhatian kita pada anak 6-18 tahun. Itu yang apa namanya? Yang menjadi perhatian kita. Kemudian persentase anak usia 17 tahun agak rendah kan untuk anak usia SD. Baik, ini yang nasional Bapak dan Ibu. Proporsional tidak sekolah sebesar 76% atau 4,2 juta anak di tahun 2019. Angka yang cukup besar. Kalau hari ini kita mulai untuk Rembang, insya Allah tahun depan akan turun. Apalagi kalau Rembang nanti punya program 3 tahun selesai, 3 tahun selesai, 4 tahun tuntas tas. Insya Allah akan menyumbang angka yang cukup besar, dari 4 juta akan turun. Ya, itu. Ini angka yang nasional, angka yang tertinggi pada 6-18 tahun. Demikian juga nanti pada usia di Rembang. Oke, lanjut Bu. Ya. Anak tidak sekolah berdasarkan gender, wilayah, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Bapak dan Ibu bisa baca di situ. Ini dikelompokkan ada 3 kelompok umur, 17, 13-15, kemudian 16 sampai dengan 18. Angka yang hijau, angka itu tetap menduduki angka yang tertinggi untuk anak-anak SMA. Barangkali Bapak dan Ibu punya anak, punya tetangga, ada yang lebih banyak tidak sekolah itu anak-anak yang di usia 16-18 tahun. Ini yang sekali lagi menjadi target kita untuk kita kerjakan bersama. Next, Bu.
Oke, ini yang disabilitas. Itu yang saya katakan tadi, anak-anak yang disabilitas banyak yang tidak sekolah. Kenapa? Karena pada umumnya orang tua kadang-kadang malu punya anak disabilitas untuk disekolahkan. Yang kedua, sekolahnya di kota karena SLB, sehingga banyak tantangan untuk sampai ke kota. Kalau dia di asrama, biayanya beda. Kemudian kalau dia transport juga jauh, dari jauh harus ke kota akan memakan waktu yang banyak dan biaya yang banyak. Ini angkanya yang disabilitas yang kuning itu cukup tinggi angkanya. Ini anak-anak sampai 6-18 tahun juga tinggi. Ya, Pak ya. Ini. Oke, lanjut. Nah, klik sekali lagi, Bu. Ada tulisan hurufnya, klik. Nah, tanpa disabilitas ini 90% menyelesaikan pendidikan, yang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan cuma 56%. Sehingga masih ada PR kita yang apa namanya yang harus kita kerjakan. Jadi nanti kalau kita udah mulai gaspol, jangan lupa anak-anak yang disabilitas. Disabilitas itu tidak selalu yang kita bayangkan tunanetra, tunarungu, tapi ada anak yang tunadaksa, ada anak yang Down syndrome, ada anak yang apa namanya lambat belajar. Lambat belajar karena itu akan menjadi potensi anak tidak sekolah. Kalau di sekolahnya tidak dilayani dengan nyaman, dia akan keluar dari sekolah dan itu akan menambah jumlah anak yang tidak sekolah. Lanjut, Bu. Oke, ini pelan-pelan. Ada 69% anak yang melanjutkan ke SMA yang tanpa disabilitas. Sementara yang melanjutkan dari disabilitas cuma 30%. Sehingga masih ada 70% anak-anak disabilitas tidak lanjut ke SMA atau yang sederajat. Next, Bu. Ini menyelesaikan SMA yang tanpa disabilitas 62% nasional. Artinya 38% menjadi PR kita. Kalau nanti anak itu DO di kelas berapa? 11, 10, 11, 12 itu ya. Sementara anak yang disabilitas yang menyelesaikan SMA hanya 26% menjadi PR kita. Ini bukan anak tidak mampu, tetapi kadang fasilitas yang maksimal hampir di semua perguruan tinggi sekarang sudah menerima anak yang disabilitas untuk mahasiswa. Sehingga anak-anak yang ini yang hanya 26% ini bisa masuk, tetapi yang belum bisa masuk itu menjadi tugas kita berikutnya untuk kita bantu sehingga tamat SMA, melanjutkan perguruan tinggi dan perguruan tinggi banyak dan layanannya cukup bagus, cukup digunakan untuk anak disabilitas. Misalnya di Universitas Brawijaya, namanya anak Aditya Maulana, dia Fakultas Pertanian, perguruan tinggi setempat menyediakan juru bahasa isyarat yang difasilitasi oleh kampus. Sehingga anak-anak yang tunarungu atau tuli ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa mengikuti kuliah dengan baik karena dikasih pendamping anak yang non disabilitas. Karena pada umumnya kecepatan menerima informasi atau menerima ceramah dari sang dosen, anak-anak tuli itu berbeda dengan kita. Apalagi guru bahasa isyarat hanya ngomong saja. Oleh karena itu ada beberapa syarat kalau mau jadi dosen orang yang tuli, anak mahasiswa yang tuli. Satu, tidak boleh pakai gincu yang merah banget, dia bingung, Bu. Itu apa gerakannya? Karena anak-anak memperhatikan bibirnya. Yang kedua, kalau laki tidak boleh berkumis. Saya nggak boleh menjadi gurunya anak-anak tuli karena tidak terbaca dengan mudah gerakan bibir saya. Oke, kemudian yang anak-anak tunanetra juga sekarang fasilitas sudah cukup banyak. HP itu bisa mendengarkan bahasa yang ada di HP, didengarkan anak-anak yang tunanetra. Anak tunanetra juga bisa menyampaikan suara. Akan sangat mudah, pasti cukup bagus. Selain ada braille. Lanjut, Bu. Klik. Dung. Nah, ini di Provinsi Jawa Tengah, Bapak dan Ibu, dibandingkan dengan nasional ini.
nasional. Data dan faktanya seperti ini. Di Jawa Tengah tahun 2019 ada 568.000 yang tidak. Ini data Susenas ya Bu ya. Data Susenas yang ada di ini. Kemudian nasional ada 3 juta lebih. Nah, itu yang tersedia, yang data yang dihimpun oleh Susenas. 13% dari populasi ATS nasional. Jadi cukup hampir berapa ya? 13% itu 4 dari 4 juta tadi ya, 500 itu. Oke, lanjut Bu. Kita masih ngomong data dan fakta. Nah, situasi anak tidak sekolah. ATS adalah permasalahan yang kompleks dan meliputi sejumlah isu terkait satu sama lain. Misalnya ekonomi tadi Pak Alif sudah paham banget menjelaskan bagaimana ada masalah ekonomi, kondisi geografis, gender, disabilitas. Halo? 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 Oke, kita lanjut. Yang menyebabkan anak tidak sekolah. Jadi ada faktor ekonomi. Nanti Gus Hulum yang sebagai apa namanya, sebagai FMPP banyak cerita, banyak liku-liku, banyak tantangan bagaimana menghadapi ATS di Brebes. Yang kedua, pada umumnya terkait dengan status pendidikan anak yang digunakan dalam perencanaan program adalah data persekolahan yang tidak sebenarnya menggambarkan situasi pendidikan anak di tingkat masyarakat. Ada Bapak dan Ibu yang dari Dinas Pendidikan, biasanya tidak ada atau sangat minim data anak yang tidak sekolah. Karena memang yang diurus adalah anak sekolah. Jadi kalau anak tidak sekolah tidak ada. Termasuk yang di PKBM. PKBM datanya adalah data yang sudah masuk PKBM. Tetapi yang tidak masuk di PKBM tidak ada. Oleh karena itu, Gaspol ini akan memiliki data itu karena nanti akan kita mulai di desa dengan SIPBM. Nanti Gus Hulum akan menjelaskan lebih detail contoh-contohnya di Brebes bagaimana peran SPBM menjadi dasar di dalam usaha. Kalau di Brebes gerakan kembali sekolah, kalau di Rembang menjadi usaha Gaspol. Pemerintah memerlukan data yang lengkap untuk mencapai pendidikan universal bagi semua anak, namun tidak ada data yang memadai tentang anak tidak sekolah yang by name by address Bapak dan Ibu ya, yang ada global seperti di Susenas tadi. Masyarakat dan pemerintah desa yang dilibatkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pendidikan di daerah mereka. Peran desa sangat maksimal, Bapak Ibu yang dari desa, ada PD tadi saya lihat, sangat-sangat strategis untuk pengembalian anak tidak sekolah, karena Bapak Ibu yang tahu persis anak ini di mana, usianya berapa, kondisinya seperti apa, tinggal sama siapa, itu yang tahu adalah desa. Bapak Ibu yang di Bapeda Kabupaten taunya adalah angka yang umum saja, tetapi by name by address yang tahu adalah desa. Tetapi nanti kalau kita sudah melakukan SIPBM, kita punya data, ya, kita punya data. Bahkan SIPBM yang dirancang terakhir bisa menampilkan gambar rumahnya. Lanjut Bu.